Malam itu, Raymond dan Ratna berada di kamar pengantin yang telah dipersiapkan dengan indah. Kamar tersebut memiliki hiasan bunga-bunga dan lilin beraroma yang menambah suasana romantis. Namun, di tengah keindahan kamar tersebut, keduanya terlihat canggung dan gugup. Mereka sama-sama duduk di bibir ranjang dengan jarak yang cukup jauh, saling berpandangan tanpa kata. Raymond dan Ratna sama-sama merasakan degupan jantung yang semakin kencang. Keduanya belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Raymond menggigit bibirnya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menyentuh tangan Ratna yang terlihat lembut di atas selimut. Sementara itu, Ratna menatap ke bawah, merasa malu dan bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, lampu di kamar mereka padam, dan kamar pengantin yang sebelumnya terang benderang berubah menjadi gelap gulita. Ratna yang memang memiliki rasa takut akan kegelapan langsung menjerit dan berlari mendekati Raymond, mencari perlindungan dalam pelukan suaminya. Raymond yang terkejut dengan jeritan Ratna segera merangkul istrinya dan menenangkannya. "Tenang Ratna, aku di sini," ucap Raymond sambil menenangkan istrinya yang ketakutan. Raymond mengelus punggung Ratna dengan lembut, mencoba memberikan kenyamanan pada wanita yang kini telah sah menjadi istrinya. Hingga akhirnya, tak lama kemudian lampu kembali menyala. Keduanya bisa bernafas lega. Namun, ada sesuatu yang membuat kegugupan itu kembali menyerang mereka. Di mana saat Ratna merasakan benda keras terbangun di bawah sana saat dirinya masih dalam dekapan suaminya. Jeritnya refleks begitu saja. Wajah wanita itu merona seketika. Ratna menarik dirinya dan menjauh dari Raymond. Raymond nampak malu-malu, namun ia tak bisa lagi menahan hasratnya. "Aku pria normal. Tentu saja pasti akan bangun jika kau tiba-tiba memelukku seperti barusan," ujarnya. Ratna menggigit bibir bawahnya, merasa bingung sekaligus tak enak hati. Selain itu, ia juga merasa salah tingkah. Wanita itu sangat gugup saat tiba-tiba suaminya mendekat. "Apa kamu gugup?" tanyanya. Ratna mengangguk pelan. "Kalau gitu, kita bisa lakukan lain kali saja. Aku tidak mau memaksa," ucap Raymond sambil tersenyum kemudian mengacak rambut istrinya dengan lembut. "Yuk, kita istirahat. Kamu pasti lelah karena resepsi hari ini," ajak Raymond. Ratna bergeming sebelum akhirnya ia menarik sebelah tangan suaminya. "Mas Raymond, aku mau kita melakukannya sekarang. Aku akan memberikan hakmu," ucapnya gugup. Raymond terbeliak. "Serius? Tapi aku tidak mau kamu terpaksa, sayang." "Kamu juga pasti lelah," ucap Raymond ragu. Ratna menggelengkan kepalanya dengan tersenyum lembut. "Aku halal untukmu kapanpun, suamiku," ucap Ratna yang buat Raymond tersipu. Raymond tersenyum senang. "Kalau begitu, kita sholat sunnah berjamaah dulu yuk. Kita berdoa semoga Allah memberikan keberkahan dalam pernikahan kita. Dan semoga Allah karuniakan kita berdua anak-anak yang soleh dan solehah," ucap Raymond yang diaminkan oleh istrinya. Keduanya pun bergegas untuk mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat sunnah bersama. Ratna mencium punggung tangan suaminya dengan taksim. Keduanya saling melemparkan pandangan dan tersenyum penuh arti. Setelah selesai melaksanakan sholat sunnah, keduanya duduk di atas ranjang. Deberan jantung berpacu lebih cepat. Tentu saja, mereka sangat gugup. Namun sebagai iman, Raymond mencoba untuk membuat istrinya tenang. Pria itu memegang pucuk kepala istrinya, kemudian baca doa. Ratna menjamkan mata ketika hembusan nafas dengan aroma min itu semakin mendekat. Untuk pertama kalinya, mereka berciuman. Raymond mengecup bibir istrinya dengan lembut. Begitupun dengan Ratna yang mulai bisa menikmatinya hingga keduanya larut dalam buayan asmara yang syahdu. Jeritan tertahan terdengar tatkala untuk pertama kalinya Raymond menggauli istrinya. Selaput darah itu akhirnya pecah. Raymond melakukannya dengan sangat pelan karena melihat istrinya yang sangat kesakitan. "Terima kasih sudah menjaga kesucianmu. Maaf karena dulu aku sempat melakukanmu, sayang," bisik Raymond di tengah permainan mereka. Ratna tersenyum lembut, matanya mengerja pelan antara menahan rasa sakit sekaligus nikmat yang ia rasakan bersamaan. Hingga akhirnya kesakitan itu berubah menjadi desahan yang saling bersahutan dan menambah suasana penuh keintiman. Raymond yang kekar dan perkasa melakukannya dengan sangat romantis dan lembut. Untuk malam ini, ia tidak akan meminta banyak karena tahu pasti rasanya sangat sakit karena ini adalah yang pertama untuk istrinya. Lenguhan panjang mengakhiri permainan mereka. Raymond mendekap istrinya dengan erat, terus menghujani ciuman lembut di kening yang berjujuran keringat itu. "Terima kasih sayang, terima kasih untuk semuanya," ucap si muka datar yang kini lembut dan memiliki sisi romantis itu. Ratna tersenyum, senyum penuh kebahagiaan. Akhirnya setelah sekian lama, cintanya tak bertepuk sebelah tangan. Ia senang karena bisa memberikan mahkota terindahnya pada pria yang sangat ia cintai. 7 bulan kemudian,
Suasana di luar ruangan operasi sangat tegang. Tuan Sanjaya duduk di bangku sambil menggenggam erat tangan istrinya, Nyonya Deswita. Kudanya terlihat pucat dan cemas menunggu hasil operasi sesar putri mereka. Di samping mereka, Raymond, Ratna, dan Fiona juga terlihat gugup. Mereka saling berpegangan tangan, berharap agar Alda dan calon bayinya selamat. Di dalam ruang operasi, Keanu, suami Alda, setia mendampingi istrinya yang terbaring lemah, tidak bisa merasakan apapun karena efek bius epidural yang diberikan dokter. Wajah Keanu tampak tegang, matanya berkaca-kaca menatap Alda terlihat sangat kedinginan. Nampak dari giginya yang bergemelutuk, namun ia berusaha menyembunyikan rasa khawatirnya dan berbicara dengan nada lembut untuk memberikan dukungan pada istrinya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, sayang. Aku di sini untukmu dan calon anak kita, ucap Keanu mencoba memberi semangat pada Alda. Alda hanya bisa mengangguk lemah. Wajahnya terlihat pucat pasi. Meskipun ia tidak merasakan sakit fisik karena bius, namun perasaan cemas dan takut akan keselamatan bayinya membuat hatinya sangat terluka. Sementara itu, di luar ruangan operasi, keluarga Alda terus berdoa, memohon agar Tuhan melindungi Alda dan bayinya. Mereka saling menenangkan dan menguatkan satu sama lain, karena mereka tahu betapa berartinya Alda bagi mereka semua. Ya Allah, berikanlah keselamatan untuk Alda dan bayinya. Umam Ratna terus berdoa untuk sahabatnya. Ia juga tengah merasakan mual dan muntah di trimester pertama kehamilannya ini. Ya, Ratna sudah dinyatakan positif hamil 8 minggu saat ini. Namun karena kandungannya lemah lantaran sempat memiliki penyakit kista, dirinya benar-benar harus bed rest. Nyonya Deswita sudah mintanya untuk diam dan istirahat saja di rumah. Namun Ratna memaksa karena ia ingin melihat keadaan sahabat yang kini memiliki hubungan keluarga meski tak sedarah. Semuanya larut dalam suasana menegangkan. Hingga tak lama kemudian, pintu ruang operasi terbuka dan seorang perawat keluar membawa berita baik. Selamat Bapak dan Ibu Sanjaya. Putri Anda dan bayinya selamat. Ibu dan bayinya dalam kondisi stabil, ucap perawat tersebut dengan senyuman ramah. Alhamdulillah, ucap semuanya serempak mengucapkan syukur atas karunia yang telah Allah berikan. Nyonya Deswita langsung meluk suaminya, begitu pun Ratna yang refleks memeluk Raymond karena rasa haru dan bahagia yang ia rasakan atas keselamatan Alda dan bayinya. Sementara Fiona, lagi dan lagi, ia hanya bisa gigit jari melihat penampakan para pasangan bucin itu. Ya elah, mulai lagi. Nasib jomblo, ucapnya yang membuat semuanya tertawa karena tingkah lucu Fiona. Si gadis periang yang sebenarnya menyimpan luka dan trauma yang mendalam untuk memulai lagi sebuah hubungan. Wah, cantik, seperti neneknya, seru Deswita saat Alda dan bayinya sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Loh, kok cantik? Cucu kita laki-laki. Ganteng dong seperti kakeknya, seru Tuan Sanjaya yang tak mau kalah. Keanu Satria Sanjaya adalah nama yang Keanu dan Alda berikan untuk putra mereka. Keanu memang memiliki wajah yang cantik, ada hidung mancung, bibir keriting berwarna merah, dan mata yang sedikit sipit. Warna matanya yang kecoklatan sama seperti Keanu, begitu indah dan cantik dengan kulit putih bersih bersemu kemerahan itu. Nenek, kakek, sudah ya, jangan berdebat terus. Keanu itu mirip Lee Min Ho, tau nggak? Fiona ikut berkomentar karena terpana akan ketampanan keponakan barunya itu. Lee Min Ho, kok bisa? Memang dia bantu buatnya, Kean? Tanya Tuan Sanjaya yang buat semua orang di dalam ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Tak terkecuali Alda yang tengah menahan rasa sakit dari jahitan di perutnya. Sudah, kalian keluar aja. Kasihan istriku, gak bisa istirahat, ujar Keanu pada keluarganya itu. Ih, dasar pelit. Fiona mengerucutkan bibirnya, padahal ia masih ingin bersama dengan keponakannya. Namun, ibunya dengan lembut membujuk Deswita, merangkul bahu Fiona, lalu mengajaknya keluar untuk mencari makan. Mama sama Fiona mau cari makan dulu ya. Papa pulang aja duluan. Kasihan Raymond sama Ratna di rumah, ujar Deswita. Baiklah, kalian hati-hati ya. Mereka pun berpisah di parkiran rumah sakit. Deswita mengajak putrinya untuk berbicara empat mata. Mau sampai kapan? Tanya Deswita tiba-tiba. Sampai kapan apa, Mama? Sampai kapan kamu menyendiri? Kamu sudah waktunya punya pasangan, sayang. Fiona menghentikan bahunya. Ia sendiri tidak tahu kapan dirinya bisa jatuh cinta lagi. Rasa trauma itu membuat dirinya berpikir jika semua pria itu bajingan. Entahlah, Mam, aku lebih senang sendiri, ujarnya. Deswita tersenyum kemudian mengelus lembut rambut putrinya. Lupakan dan ikhlaskan, sayang. Hidupmu terlalu berarti untuk disesali. Yang lalu biar saja berlalu. Buktikan jika dirimu mampu untuk bangkit. Kamu akan menemukan kebahagiaanmu, ucap Deswita yang membuat Fiona terdiam. Kata-kata dari ibu angkat rasa kandung itu pun membuatnya tertegun.
Benar apa kata ibunya, hidupnya ini terlalu berharga untuk disesali karena masa lalunya yang suram untuk seorang pria bajingan. Ia harus bangkit. Baiklah mama, aku akan mencoba membuka hati lagi. Tapi sebelum itu, izinkan aku pergi. Masa tahanan kotaku sudah selesai. Aku ingin melanjutkan hidupku dan meraih cita-cita sebagai model terkenal. Izinkan aku pergi ke Paris, Mam. Deswita terdiam. Hal ini memang sudah dibicarakan dengan suaminya. Demi keselamatan Fiona, mereka semua sepakat untuk tidak mengizinkan Fiona pergi ke luar negeri. Mereka hanya takut jika Fiona akan kembali dalam kubangan pergaulan bebas seperti dulu lagi. Mam, gimana? Please, pintanya memohon. Namun Deswita terus diam. Sesuatu yang membuat Fiona sedih dan merasa kecewa. Ia tahu kedua orang tuanya tidak akan pernah mengizinkannya. 3 bulan kemudian, seorang wanita cantik menarik kopernya, tersenyum sambil melambaikan tangan pada keluarganya yang mengantar ke bandara. Bye semuanya, sampai jumpa. Aku akan merindukan kalian, teriak wanita cantik bersama seorang pria yang mendampinginya. Fiona, wanita cantik itu adalah Fiona. Ia akhirnya diizinkan untuk pergi ke luar negeri. Namun dengan catatan, ia harus pergi dengan seseorang yang akan mengawasi dan menjaganya. Vano, mantan asisten pribadi Keanu, diutus oleh Nyonya Deswita untuk menjaga Fiona. Ia sangat percaya pada pria yang memiliki totalitas tinggi dalam pekerjaannya itu. Dasar anak itu, kalau mau apa-apa selalu aja maksa, ucap Keanu sambil memegang kereta dorong bayi, di mana baby Keanu terlelap di dalamnya. Sama seperti kamu, Mas. Pemaksa, ucap Alda sambil terkekeh. Ih, maksa apa? Masa lupa? Maksa semalam itu loh. Oh iya, aku lupa. Nanti malam mau lagi ya? Nyonya Deswita dan Tuan Sanjaya melongo dan terlihat syok. Bisa-bisanya Alda dan Keanu membicarakan hal privasi itu di depan orang tuanya. Ya ampun papa, sebaiknya kita pulang duluan. Gak bener nih, sepertinya kita akan punya cucu lagi, ujar Deswita seraya menarik suaminya menjauh dari Alda dan Keanu. Tuan Sanjaya mengangguk. Ia pun sama pemikirannya dengan sang istri. Sama-sama paham dengan obrolan anak mereka. Alda dan Keanu mengenjit heran. Mereka kenapa sih sayang? Tanya Alda. Entahlah, mungkin sama sepertiku. Mau seblak buatan kamu. Nanti malam buatin lagi ya. Pokoknya nggak boleh nggak. Seru Keanu yang buat Alda menjadi kesal. Iya, dasar pemaksa. Yuk Keanu sayang, kita pulang ya. Mama mau siapin dulu keperluan buat besok, cara 7 bulanan Tante Ratna. Kasihan kan, dia nggak boleh capek-capek. Harus bed rest dulu. Mana suaminya sibuk sekali. Duh, Remos, jadi CEO jadi sibuk banget. Kasihan ya. Ya mau gimana lagi, itulah sebabnya aku milih mundur dan menjadi pengusaha restoran sama kamu. Kita lebih punya banyak waktu bersama. Tapi meskipun begitu, kita harus tetap mensupport mereka. Yakin jika Ratna akan melahirkan bayi yang sehat seperti baby Keanu, ucap Keanu yang diaminkan oleh Alda. Keduanya pun pulang sambil mendorong kereta bayi bersama-sama. Mereka nampak romantis, berjalan menuju parkiran di bandara, tapi sesekali melempar canda tawa dan bahagia. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.